Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Kamal, NIM 102190143, kelas SMF, akan menganalisis tinjauan komplikasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan di Desa Taman Sari, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Yang pertama, latar belakang. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki hubungan kebutuhan yang erat dengan tanah di samping kebutuhan mendasar lain yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Hampir tak satupun benda muka bumi ini tidak membutuhkan tanah sebagai tempat untuk menentukan keberadaan, misalnya rumah, kantor, gedung, lapangan sepak bola, pemakaman lama, lahan pertanian, dan lain-lain. Lahan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut sebagai sarana kesediaan pangan bangsa dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan. Bangsa dan sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia merupakan negara kepulauan, juga bisa dikatakan sebagai negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain seperti bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah. Di dalam syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah seperti wajibnya salat, zakat, puasa. Sedangkan hukum muamalah antara segala aturan agama yang mengatur hubungan antara dua sesama manusia, baik manusia dengan kehidupannya maupun antara manusia dengan alam sekitarnya. Allah telah menjadikan manusia untuk saling menolong, tukar-menukar keperluan di dalam segala urusan, baik dengan jual beli, kerjasama maupun sewa menyewa. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat kedua, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan, dan takwalah, dan jangan tolong menolonglah dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Berdasarkan ayat tersebut di atas telah dijelaskan aktivitas bekerja sama dihalalkan selama tidak adanya tipu daya antara salah satu pihak dan pihak yang lainnya. Yang selanjutnya itu pengertian sewa menyewa. Pengertian ijarah. Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Secara etimologi dapat berarti bai manfaat, berarti pemilik atas suatu manfaat. Merujuk pada buku 2 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah bab 1 tentang ketentuan umum pasal 20 ayat 9 bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Rukun ijarah terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang menyewa. Yang kedua, pihak yang menyewakan. Yang ketiga, benda yang diijarakan. Yang keempat, akad sigat. Akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad ijarah dapat diperlakukan untuk waktu yang akan datang. Bagian pertama, halaman 295 sampai 300. Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI /1/4/2000 menetapkan rukun ijarah adalah sigat ijarah, yaitu ijab dan kabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa pengguna jasa. Yang ketiga, objek akad ijarah, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.
Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 2009 dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 296 komplikasi hukum ekonomi syariah tersebut, bahwasanya sigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Sedangkan untuk isyarat sahnya sewa menyewa, pertama kali yang harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perjanjian pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu analisis mengenai tinjauan komplikasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan di Desa Taman Sari, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penyewa lahan, yaitu Bapak Timbul dan Bapak Wahyono, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan berdasarkan prinsip komplikasi hukum ekonomi syariah. Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah, akad ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketetapan yang telah diberlakukan. Konsep sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono pada umumnya yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Sewa menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya. Rukunnya terdiri dari pihak yang menyewa atau mustajir, pihak yang menyewakan, muajir, benda yang diijarakan, makjur, akad, dan akad. Untuk menyelesaikan suatu akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum di sini adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Adapun akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh, dan muajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Sedangkan penggunaan makjur harus dicantumkan dalam akad ijarah. Dan apabila penggunaan makjur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka makjur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Apabila salah satu dari syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, rukun dan syarat yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono sudah sesuai dengan ketentuan komplikasi hukum ekonomi syariah. Dan selain itu terlihat bahwa adanya keharusan pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya. Di dalam sewa menyewa lahan itu juga tidak adanya kepastian kapan berakhirnya sewa menyewa lahan tersebut. Dengan ketidakjelasan masa sewa lahan tersebut, maka dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik lahan dengan pemilik penyewa, dan pada akhirnya antara pihak lahan, pemilik lahan, dengan pihak penyewa, dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Namun demikian, di dalam pasal 297 komplikasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan apabila masing-masing pihak tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan, yakni keharusan mengembalikan uang sewanya dan ketidakjelasannya kepastian lama waktu sewanya, maka sewa menyewa tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Selain itu, antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama sewa menyewa, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari pelaku sewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua belah pihak. Dan juga harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus ditetapkan dengan praktek sewa menyewa lahan tersebut, karena apabila kejujuran tidak ada, sama saja akan menzalimi salah satu pihak yang berakad. Sekian penelitian analisis dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.